Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Bapak Irham Yuwanamu MPDI selaku dosen mata kuliah materi agama Islam sekolah. Perkenalkan, nama saya Mila Taskia, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang puasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi puasa. Puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, syahwat, dan segala macam perbuatan yang merusaknya dengan niat beribadah dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagai seorang muslim, wajib untuk mengikuti perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai umat Islam juga ikut dalam ibadah ini. Namun jika kita hanya berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, maka akan rugi. Untuk itu dalam video kali ini saya akan membahas mulai dari materi puasa, mulai dari definisi, dasar, hukum, syarat-syarat, rukun puasa, dan lain sebagainya. Baik, di sini ada poin-poin. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan puasa. Yang kedua, ada apa hukum puasa. Yang ketiga, ada apa saja macam-macam puasa. Yang keempat, apa saja syarat dan rukun puasa. Yang kelima, kapan saja waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Yang keenam, apa saja hikmah dari puasa. Di sini kita akan membahas poin-poin tersebut. Yang pertama, di sini ada apa yang dimaksud dengan puasa. Puasa menurut bahasa yaitu al-syiamu, yang artinya sama dengan al-imsaku, yaitu menahan diri. Sedangkan menurut istilah syara, puasa adalah amal ibadah dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Baik, di sini yang kedua ada hukum berpuasa. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukum menunaikan puasa adalah fardu ain bagi setiap muslim atau mukallaf balik dan berakal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang ketiga, di sini ada macam-macam puasa. Yang pertama itu di sini ada puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib dan harus dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Yang termasuk puasa wajib adalah puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kafarat. Nah, yang kedua, di sini ada puasa sunnah. Puasa sunnah hukumnya sunnah, yang termasuk puasa sunnah diantaranya puasa Arafah, puasa tanggal 9 sampai 10 bulan Asyura, puasa Syawal, puasa Senin dan Kamis, dan sebagainya. Yang ketiga, di sini ada puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa pada hari syak atau hari yang ragu
yakni pada tanggal 29 dan 30 bulan Sya'ban. Yang keempat ada puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang enggak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu, yang termasuk puasa haram yaitu puasa pada 2 hari, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, dan puasa pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang keempat, di sini ada syarat-syarat puasa. Yang pertama, ada Islam, orang yang bukan Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, orang yang berakal, orang gila dan hilang ingatannya tidak diwajibkan berpuasa. Yang ketiga itu baligh, orang-orang yang telah dewasa, sedangkan anak-anak tidak wajib puasa. Yang keempat, mampu atau kuat berpuasa, orang yang sudah tua atau sakit yang sudah tidak kuat berpuasa lagi tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi wajib membayar fidyah. Dan yang kelima, di sini ada syarat-syarat sah puasa. Yang pertama itu syarat sahnya suci dari darah haid dan nifas, itu udah pasti. Terus yang kedua itu pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Nah, orang yang berpuasa pada waktu yang terlarang itu enggak sah. Contohnya kayak puasa di hari tasyrik, kayak yang kita bahas pada sebelumnya. Nah, yang dibolehkan itu pada yang bukan hari tasyrik, itu baru sah puasanya. Nah, yang keenam di sini ada rukun puasa. Yang pertama itu rukunnya adalah niat. Niat adalah puasa yang disengaja. Jika itu puasa wajib, niatnya harus malam atau sebelum terbit fajar. Dan terus dalam puasa sunnah, niatnya boleh dilakukan pada pagi hari sebelum zuhur. Dan puasa orang yang tanpa niat itu enggak sah, karena kan innama a'malu binniyat. Nah, terus yang kedua di sini ada menahan diri dari makan, minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kayak puasa Ramadan itu kan niatnya harus malam atau sebelum terbit fajar tuh. Kayak kita habis raweh gitu niatnya, atau sebelum azan, habis sahur gitu. Itu niat puasa wajib. Nah, niatnya itu contoh niatnya nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya. Nah, di sini ada orang-orang yang dibolehkan yang tidak berpuasa. Yang pertama itu mereka yang tidak cukup kuat untuk berpuasa atau saat berpuasa menambah rasa sakit atau menunda penyembuhan. Jika sudah sembuh, maka wajib mengganti puasa di hari-hari yang tersisa. Yang kedua itu orang-orang yang menempuh perjalanan jauh, minimal 80 km dan harus mengganti puasa yang ditinggalkan. Nah, yang ketiga, orang yang sudah tua atau lemah, orang yang fisiknya udah lemah gitu, harus membayar fidyah setiap hari beras 3/4 atau memberikan makanan yang biasa mereka makan kepada orang miskin. Yang keempat di sini ada orang hamil dan menyusui, wajib untuk mengqadha atau membayar fidyah. Yang kelima, orang yang sedang menstruasi itu harus mengqadha. Dan di sini ada hal-hal yang disunahkan saat berpuasa. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa, yaitu berbuka pada saat diketahui secara pasti bahwa matahari sudah tenggelam. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan, orang-orang yang berpuasa akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu berbuka dengan kurma rutab atau kurma tamar atau air. Yang paling afdol itu dari 3 makanan itu adalah yang pertama. Yang paling akhir itu kurang afdol gitu. Nah, terus yang paling akhir adalah yang paling rendah keutamannya, yakni air. Disunahkan untuk berbuka puasa dengan makanan yang ganjil jumlahnya.
Nah, dan yang ketiga itu berdoa ketika berbuka puasa. Nah, dan yang keempat sahur, yakni makan dan minum di waktunya, yakni di akhir malam dengan niat untuk berpuasa, mengakhirkan sahur sampai bagian akhir dari waktu malam. Jadi kita disunahkan buat menyegerakan berbuka kalau udah azan itu langsung buka puasa gitu. Adapun hikmah-hikmah puasa itu, yang pertama dapat menjaga kesehatan, yang kedua melatih kesabaran dan menahan jiwa, yang ketiga didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, yang keempat menciptakan umat menjadi disiplin, persatuan dan kesatuan itu terjaga, yang kelima mendidik kepercayaan atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang keenam itu tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah atas nikmat pemberiannya yang tidak yang tidak ternilai harganya. Nah, yang ketujuh itu meningkatkan iman dan takwa. Yang kedelapan melatih kedisiplinan dan ketelaturan dalam hidup. Baik, kesimpulannya yaitu puasa menurut bahasa berarti menahan diri. Adapun menurut terminologi yaitu menahan diri pada siang hari dari berbuka dengan disertai niat berpuasa bagi orang yang telah diwajibkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Di sini ada macam-macam puasa, bisa dilihat di atas sini. Dan di atas sini nih, itu kelanjutan yang macam-macam puasa. Dan di atas ini ada rukun dan syarat puasa. Ini fontnya ada yang beda karena takutnya kalau sama kayak itu nggak kelihatan bacaannya, jadi beda aja warnanya. Dan di sini ada waktu-waktu yang diharamkan puasa ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.